Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang SSH di Linux. Jadi di video kali ini kita akan belajar apa itu memahami apa itu SSH, membuat SSH, copy SSH, dan juga cek hasilnya nanti. Nah, apa itu SSH? SSH adalah singkatan dari Secure Shell Key Generator atau alat bawaan di sistem operasi berbasis Unix atau Linux yang digunakan untuk membuat pasangan kunci kriptografi atau key pair berupa public key dan private key guna mengamankan proses autentikasi SSH tanpa perlu menggunakan password. Jadi kalau misalnya kita pakai SSH biasa, jika kita pengen mengakses suatu server, maka kita harus masukkan password secara terus-menerus ya. Kalau misalnya kita masuk, logout, masuk lagi, password lagi, logout lagi. Nah, itu kan harus pakai password terus. Nah, dengan SSH keygen, maka kita tuh kayak gini ya, kayak kita membuat kunci, lalu membuat keygen, lalu kunci ini akan kita pakai selama-lamanya ya. Jadi untuk awal-awal kita masukkan password dulu, lalu untuk seterusnya, jika kita pengen mengakses si server lagi, maka kita tidak perlu memasukkan password lagi, karena kita punya kuncinya ya. Jadi seperti itu ya, analogi paling sederhananya. Oke. Nah, untuk setup yang saya gunakan ini adalah Debian 12 sebagai Linuxnya. Dan si Debian 12 ini berjalan di atas atau di dalam VMware ya, sebagai software untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara virtual di suatu komputer atau satu komputer. Oke. Nah, untuk video-video yang terkait, saya sudah buat video ini ya, tentang install Debian 12 dan juga tentang setup topologi dan LAN segmen di VMware. Dan juga saya sudah buat tentang video tentang SSH awal. Jadi saya install OpenSSH Server dan juga pengertiannya seperti apa, saya sudah jelaskan di video ini. Oke, jadi teman-teman wajib ya tonton video ini, karena video ini menjalankan video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk topologi yang saya gunakan itu seperti ini ya. Saya menggunakan topologi start dan juga IP network yaitu 192.168.1.0 dengan tiga server dua server Linux dan satu PC Linux ya, atau Debian 12. Jadi ketiga OS ini menggunakan Debian 12 ya. Dan untuk belakangnya atau oktet keempatnya ini .10.2 dan juga ini .1. Nah, si server 1 sama server 2 ini ada ininya ya, ada OpenSSL server. Jadi jika teman-teman bisa setupnya, ya teman-teman silakan setup sekarang. Tapi namun jika teman-teman nggak bisa cara setupnya, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya, yang sebelumnya. Bentar, yang ini ya, yang ini ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan set root permission dulu ya. Oke, di sini saya sudah buka ini ya, udah buka 3 OS Debian di VMware. Di sini server 1 dan server 2. Di sini kita login aja ke tiga-tiganya sebagai root ya. Ini juga. Oke. Nah, kenapa kita harus mengkonfigurasi si ini ya, si permit atau si root permission itu? Karena ketika kita mencoba SSH si server 1 ya, si root server 1, bentar ya, SSH root dan yes, dan kita memasukkan password, maka tidak akan bisa masuk ya, karena si SSH tidak mengizinkan si root itu di ini ya, di SSH. Jadi kita harus izinkan dulu. Kalau nggak percaya kita coba aja ya, SSH kayak kemarin ke user AK, ini bisa. Padahal tadi passwordnya sama-sama benar ya. Nah, di sini kita coba ke server 1, lalu di sini kita ketikkan nano,
etc ssh sshd config. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Kita akan nyalakan ini ya, komen atau perintah ini. File method login, value-nya yes ya, isinya yes. Lanjut kita ke bawah sedikit. Dan untuk pub key-nya kita nyalain juga atau tanda pagarnya kita hapus. Ini juga nyalain. Dan yang terakhir yang ini ya. Yang ini, password authentication. Ini juga nyalain ya. Setelah X, ya enter. Di sini kita ketikkan sistem, detail, restart, SSH. Dan kita melakukan hal yang sama ke server 2 juga. Kita ketikkan nano, etc, SSH, sshd config. Kita pergi ke file root login. Mana ya file root loginnya? Oh, ini yang di bawah ya. Dulu utama ya. Ini kita nyalin juga. Ingat ya, ini diisi ya. Secara default isinya tuh bukan yes ya, ada apa ya, ada kata lain. Sebelumnya saya sudah mencoba ya. Jadi isinya yes. Nah, di sini kita hapus juga pagarnya. Dan yang terakhir, nih ya, bawah dikit. Ini hapus juga pagarnya. Setelah X, ya enter. Clear, terus system, detail, restart, selesai. Sudah ya. Coba kita SSH lagi ya. SSH root 192.168.1.1. Ya, kita masukkan passwordnya dan maka akan masuk ya. Beda kayak tadi, kalau misalnya tadi mah nggak masuk kan. Jadi kita harus mengizinkan dulu si root bahwa bisa di SSH. Oke. Kita coba SSH ke server 2 juga. 192.168.1.1 ketik 2. Kita yes. Kita masukkan passwordnya. Dan ini berhasil ya. Oke, tuh udah lihat. Server 2, yang ini yang tadi server 1 ya. Lihat. Oke. Kita exit aja keluar. Oke. Nah, kenapa sama ini ya? Oke, lanjut. Kita akan membuat SSH keygen dengan mengetikkan SSH keygen. Jadi kalau misalnya kayak analogi tadi, kita membuat kunci ya. SSH keygen. Kita tunggu. Kita enter aja ya. Kita akan men-save SSH keygen-nya di ini ya, di file ini. Lalu ininya enter aja langsung. Sudah ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Kita cd-in aja ya. cd. Lalu ini titik SSH. Enter, lalu kita ls. Ini ada beberapa file ya. Nah, file yang ini id rsa dan juga id rsa.pub itu tuh adalah ini ya, adalah file private key dan juga public key. Yang ini private key, yang ini public key. Coba kita lihat yang public key ya. Cat id rsa.pub. Nah, isinya seperti ini ya. Ada isi dari si public key-nya. Ini ada isinya, ini dokumennya. Ini ada namanya ya, saya rasa. Oke, sudah ya. Di sini kita lanjut. Kita udah dicek ya filenya. Nah, di sini kita copy aja SSH kayak gini ya. Dengan cara mengetikkan SSH copy ID.
root 192.168.1.1 atau server 1 dan juga server 2 ya. Kita langsung aja SSH, copy, ID, lalu kita ketikkan root 92.168.1.1. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah ya. Jadi kita cuman ini ya, cuman masukin password di awal doang. Oke, untuk kedepannya kita nggak perlu masukin password lagi. Nah, kita coba copy juga ke server 2 ya, SSH copy, ID, lalu kita ketikkan root 92.168.1.2. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita langsung saja cek hasilnya. Di sini kita clear aja dulu ya. Clear. Di sini kita langsung aja ketikkan SSH root 92.168.1.1 atau ke server 1. Nah, kita lihat apakah kita diminta password lagi atau tidak. Nah, ternyata langsung masuk ya. Jadi, fungsinya SSH kayak gini itu adalah kita tidak perlu masukkan sandi lagi ya, karena sudah diurus autentikasinya. Teks lagi ke SSH server 2 root 92.168.1.2. Nah, sudah juga ya, sudah masuk juga, sudah berhasil, oke? Oke, bentar ya, sebelum itu kita bisa juga lihat isi public key dari ini ya, dari sisi server 1 dan server 2. Di sini kita ketikkan saja cat, lalu garis miring, SSH, app, hmm, bukan, bentar ya, bentar. Kita clear, di sini kita ketikkan cd, SSH, TLS. Nah, ini ada authorized key ya. Coba kita cat, authorized key. Nah, ini ada isi yang tadi ya, isi dari si SSH keygen yang di PC ya. Oke? Jadi seperti itu. Di server 2 juga sama ya. Kita coba cat SSH authorized key. Nah, seperti ini ya. Oke? Oke. Nah, mungkin sekiannya untuk video saya kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang Ansible ya. Jadi untuk video selanjutnya kita masuk ke bagian Ansible-nya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, ini ya, tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.